soal ini ada sebuah perusahaan taksi. Ya, dia perusahaan taksi ini mensuplai ya, atau mungkin selalu dipesan sama dua perusahaan ya, secara independen. Jadi maksudnya perusahaan A sama perusahaan B itu kalau mesen taksinya nggak ada hubungannya, nggak terpengaruh satu sama lain. Company A memesan taksi itu rata-ratanya rate-nya itu 1,25 mobil, 1,25 taksi per day. Di sini saya bisa tulis lambda A itu 1,25 cars per day ya, lambdanya. Sedangkan lambda B itu 0,75 cars per day ya. Pertanyaan pertama, di hari tertentu cari peluang 2 mobil di order sama perusahaan A. Jadi cari probability, ini sebenarnya soal-soal yang biasa yang udah pernah kamu kerjain sebelumnya. Cari probability ordernya itu tepat 2. Jadi E pangkat min lambda kali lambda pangkat X per X faktorial, begitu kan? Jadi E pangkat, kan dia dimintanya company A ya, jadi pakai yang ini 1,25 minus dikali 1,25 pangkat 2 per 2 faktorial. Hitung menggunakan kalkulator, hasilnya 0,2238. Oke, ini yang bagian A. Cari probability total jumlah mobil yang dipesan oleh kedua company itu 2 ya. Probability X tambah Y nya itu 2. X ini kita anggap company A gitu ya, company A, Y itu company B ya. Wah, jadi kalau gitu saya bisa bikin probability distribution-nya dulu nih gitu ya. Ini probability X-nya si A sama dengan X. Ini saya ganti aja deh. Ini ganti aja jadi XA tambah XB. Ini cuma simbol aja sih. Yang ini probability XB sama dengan X kecil ya. Yang saya udah hitung tadi yang ini, company A ya. Ini kan XA ya, company A tadi kan. Yang 2, berarti ini tuh angkanya sama dengan yang ini ya. Jadi ini angka ini. Bisa hitung untuk 5 yang lain. Ada ini. Bisa dilengkapin ya. Saya contohin satu kali lagi, misalnya untuk hitung yang ini. Kan saya mau ngitung company B, dimana probability company B sama dengan 0. Jadi E pangkat min lambda, min lambdanya company B 0,75 kali 0,75 pangkat 0 ya, per 0 faktorial. Hasilnya adalah 4724. Nah, hasil di sini 0,4724 ya. Dengan cara yang sama, hitung semuanya. Oke, sudah terisi semua. Karena di sini pertanyaannya adalah XA probability XA plus XB sama dengan 2 kan. Jadi kita tulis dulu kombinasi yang mungkin. Ya, kita tulis dulu kombinasi yang mungkin. XA plus XB itu sama dengan 2. Maka kombinasi yang mungkin pasangan XA XB-nya bisa XA-nya 0, XB-nya 2, atau XA-nya 1, XB-nya 1, atau XA-nya 2, XB-nya 0 kan, begitu ya. Jadi ada 3 kemungkinan. Jadi kalau kita hitung probability XA plus XB sama dengan 2, itu yang pertama ini ya, yaitu XA-nya 0 ini dikali yang probability XB-nya 2,
Lihat saya tulis ini 0,2865 dikali 0,1329. Ini. Lanjut ke yang sini. OR artinya tambah ya. Probability XA sama dengan 1. XA sama dengan 1 tuh ini. Ya. 0,3581 dikali probability XB sama dengan 1 yang ini. Ya. 0,3543. Atau XA-nya 2, XA-nya 2 tuh yang ini, ya. 0,2238 dikali XB 0, yaitu 0,4724. Nah, dari sini tinggal hitung aja pakai kalkulator nih, ya. Hasilnya adalah 0,2707. Ya, 2707 ini hasilnya. Cat kalkulator aja, ya. Nah, ini cara pertama, ya. Kalian udah bisa mengerjakan. Cara kedua, nah ini hebatnya Poisson distribution. Poisson distribution itu ternyata bilang gini, kalau kamu punya dua distribusi yang bisa didekati dengan Poisson, dalam hal ini ada company A sama company B, ternyata kamu bisa tambahin aja. Kamu tambahin lambda gabungan. Jadi ada lambda gabungan, ya, karena ini kan kebetulan soalnya ditambah ya. Lambda gabungannya ya lambda A tambah lambda B. Ini cara 2 ya. Tadi anggap aja ini cara 1, ini cara 2. Ya, tadi yang ini cara 1. Ya, ini cara 2 sekarang, ya. Di mana nilai lambda A-nya itu kan 1,25. Lambda B-nya 0,75. Berarti lambda gabungannya sama dengan 2. Nah, jadi sebetulnya karena diminta cari probability XA tambah XB sama dengan 2, nah, kita pakai justru soal gabungan ini, di mana XA tambah XB ini didekati dengan distribusi Poisson yang lambdanya 2. Jadi kita ganti soalnya pakai ini. Ya. Jadi bukan lagi ngelihat satu-satu, bukan lagi ngelihat XA sama XB, tapi XA tambah XB didekati dengan Poisson yang lambdanya 2. Nah, kita terapkan ke sini. E pangkat min lambda kali lambda pangkat X per X faktorial. Jadi E pangkat min lambda. Nah, min lambda kan kita pakai yang baru ini ya. Berarti E pangkat min 2 kali 2 pangkat, kebetulan soalnya 2 ya, sama, per 2 faktorial. Ternyata hasilnya adalah 0,2707. Lihat. Jauh lebih singkat cara kedua. Hasilnya sama, ya. Ternyata itu keuntungannya Poisson distribution. Kalau kamu punya 2 kelompok data kalau yang sama-sama bisa didekati dengan Poisson, kamu gabung dulu aja, dapetin lambda gabungannya, baru hitung seperti data yang tunggal. Ya, coba kita cek yang nomor C sekarang. Ya, jadi sekarang masuk soal C. Sekarang tadi kan lambdanya itu, lambda gabungan itu tadi apa? Lambda gabungan itu atau lambda A tambah B gitu ya. A tambah B itu kan sama dengan 2 tadi. Per D ya. Nah, sekarang intervalnya diganti. Sekarang jadi lambdanya berubah. Lambda gabungannya jadi dia maunya per 5 hari. Dari 1 hari mau ke 5 hari dikali 5. Berarti 2 dikali 5 10. 10 cars per 5 days gitu ya. Nah, cari probability total mobil yang diorder kurang dari 10. Berarti probability XA plus XB-nya kurang dari 10. Nggak pakai sama dengan karena less than. Ya, jadi kita ingat bahwa XA plus XB kita tadi sudah didekati dengan Poisson yang rata-rata yang lambdanya 10. Bukan lagi 2 ya, karena kan intervalnya udah diganti, bukan per day tapi per 5 day. Ya, per 5 hari. Nah, kalau gitu ini kita pakai tabel aja ya. Nah, ini. Ya. Yang lambdanya 10 kurang dari 10. Oh, berarti kalau kurang dari 10 ngambilnya bukan 10 tapi yang ini ya, 9 ya. Kan kurang dari 10.
Berarti lihat ke sini, lihat yang ini. Nah ini berarti sama dengan probability XA tambah XB kurang sama dengan 9 alias 0,4579. Nah kamu bayangkan kalau soal C ini kita nggak pakai cara lambda gabungan, kita pakai cara manual. Wah itu kombinasinya banyak banget tuh ya. Kombinasi yang berjumlah lebih kecil dari 10 luar biasa banyak. Jadi kalau untuk soal-soal yang berupa sifatnya gabungan, kita cari dulu lambda gabungannya, baru kita hitung sebagai data tunggal.